Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K, tes bakat skolastik, yang mana isinya adalah tes penalaran ya, penalaran logis dan penalaran analitis. Sebenarnya ada 3 penalaran, ada logis, ada analitis, kemudian ada diagram. Tapi diagram kita tak pakai ya. Kita tidak pakai karena berdasarkan pengalaman tes yang lalu diagram itu tidak masuk ya, kecuali tes 2019 dan 2014 kemarin ya, itu di CPNS ya. Jadi kita tidak usah bahas diagram, kita fokus saja di 2 penalaran yang akan kita hadapi ini, yaitu penalaran logis dan penalaran analitis ya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Bagi yang sudah subscribe, sudah jadi subscriber saya, terima kasih banyak sudah bergabung di channel ini ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Ini dia. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton video saya sebelumnya, saya harap tonton part 1 dan seterusnya ya. Biar bisa paham ini. Kalau masih agak bingung-bingung di sini nanti, setelah selesai silahkan kembali ke part 1 ya. Di situ sudah saya jelaskan secara tuntas ya. Sampai part 2 itu saya jelaskan secara tuntas. Selebihnya itu tinggal latihan menjawab soal ya, soal yang berbeda ya. Oke, kita masuk. Jika tidak banjir, panen berhasil, panen gagal. Ya, panen gagal. A, tidak terjadi banjir. B, terjadi banjir. C, terjadi banjir dan panen berhasil. D, panen gagal tapi tidak terjadi banjir. E, panen berhasil. Jika tidak terjadi banjir, panen berhasil. Buktinya adalah panen gagal ya, berarti itu terjadi banjir. Jadi jawaban yang benar ada di option B ya, terjadi banjir karena panen gagal. Kalau tidak banjir maka panen akan berhasil ya. Coba kita lihat jawaban A, tidak terjadi banjir. Kalau tidak terjadi banjir berarti panen akan berhasil. Salah ya. Kemudian yang option C, terjadi banjir dan panen berhasil. Ini ngawur ini. Seharusnya panen gagal ya. Kemudian panen gagal tapi tidak terjadi banjir. Ini juga membantah premis pertama. Yang belum tonton silahkan tonton video sebelumnya. Panen berhasil, panen berhasil ya, salah ya. Panen sudah jelas-jelas gagal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua rumah yang sehat mempunyai ventilasi udara. Rumah Santi tidak mempunyai ventilasi udara. A, tidak ada rumah sehat di kampung Santi. B, rumah Santi adalah rumah yang sehat. C, rumah Santi bukan rumah yang sehat. D, Santi tidak mempunyai rumah. E, semua rumah yang sehat adalah rumah Santi. Sangat mudah ya. Jadi semua rumah yang sehat mempunyai ventilasi udara. Rumah Santi tidak mempunyai ventilasi udara, berarti rumah Santi itu tidak sehat. Jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Rumah Santi bukan rumah yang sehat. Oke. Jadi kedua premis ini harus diambil ya, dan tidak boleh menyalahkan salah satu premis. Lihat lagi video sebelumnya atau video pertama saya ya. Oke, kita coba cek yang lain. Tidak ada rumah sehat di kampung Santi. Ini ngawur. Kita tidak tahu kampung Santi di mana, rumahnya berapa ya. Jadi ini menyimpulkan kesimpulan, menyimpulkan sendiri ya, tanpa ada data yang real dari premis 1 dan premis 2. Kemudian rumah Santi adalah rumah yang sehat. Sudah jelas rumah Santi bukan rumah yang sehat karena tidak memiliki ventilasi udara. Rumah yang sehat itu yang mempunyai ventilasi udara, berarti ini salah ya. Kemudian Santi tidak mempunyai rumah. Santi punya rumah, cuma Santi tidak punya ventilasi udara ya. Jadi ini salah. Kemudian semua rumah yang sehat adalah rumah Santi. Banyak banget tuh rumahnya Santi ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia. Jadi teman-teman yang mau jawab dulu silahkan di pause ya. Kemudian tulis berapa yang benar dan berapa yang salah. Nanti berkomentar di
kolom komentar ya. Setiap pemain sepak bola yang cedera tidak boleh bermain. Pemain yang cedera duduk di bangku cadangan. Irfan sedang dalam kondisi sehat. A. Irfan bukan pemain sepak bola. B. Irfan tidak boleh bermain. C. Irfan boleh bermain dan Irfan tidak duduk di bangku cadangan. D. Irfan duduk di bangku cadangan. E. Irfan sedang dalam kondisi cedera. Oke. Setiap pemain bola yang cedera tidak boleh bermain. Pemain yang cedera duduk di bangku cadangan. Irfan sedang dalam kondisi sehat. Berarti Irfan boleh bermain dan Irfan tidak duduk di bangku cadangan. Oke ya. Jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Kalau yang A, kita analisis semua, kita coba cek semua jawaban. Irfan bukan pemain sepak bola. Kita tidak tahu apakah Irfan bukan pemain sepak bola ya. Yang jelas di sini Irfan boleh bermain dan tidak duduk di bangku cadangan karena dia tidak cedera. Jadi ini salah ya. Ini menyimpulkan sendiri tanpa ada data yang benar-benar akurat. Kemudian Irfan tidak boleh bermain, boleh karena dia tidak cedera. Kemudian Irfan duduk di bangku cadangan, boleh tidak ya karena dia tidak cedera. Kemudian Irfan sedang dalam kondisi cedera, Irfan dalam kondisi sehat. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Sari kuliah, dia pulang malam. Jika Sari pulang malam, dia insomnia. A. Sari pulang malam dan tidak kuliah. B. Sari tidak pulang malam dan dia kuliah. C. Jika Sari kuliah, dia insomnia. D. Jika Sari tidak kuliah, dia insomnia. E. Jika Sari kuliah, dia tidak pulang malam. Oke, agak membingungkan, saya belum tangkap juga ya. Jika Sari kuliah, dia pulang malam. Jika Sari pulang malam, dia insomnia. Oke, untuk soal yang seperti ini kita tidak perlu repot-repot ya. Jadi yang belum agak-agak bingung dalam menjawab soal seperti ini, silahkan kembali ke video awal saya di pembahasan tes soal penalaran logis ya. Jadi kalau ada yang sama seperti ini kita jabarkan saja ya, tidak perlu dipikir terlalu banyak. Saya juga agak susah nangkapnya nih. Oke, ada P. Jika Sari kuliah kita anggap sebagai P. Kemudian dia pulang malam kita anggap sebagai Q. Kemudian jika Sari pulang malam ini juga Q karena sama redaksinya ya, pulang malam. Kemudian dia insomnia, kemudian R. Nah, kalau kita ada soal yang bisa ditarik kesimpulan seperti ini ya, hanya dicoret-coret saja. Jadi yang kembar ini kita coret. Jadi yang tinggal hanya P dan R. Jika Sari kuliah, dia insomnia. Coba kita cari. Jika Sari pulang malam dan tidak kuliah, Sari tidak pulang malam dan dia kuliah. Jika Sari kuliah, dia insomnia. Ini dia. Jika Sari kuliah, dia insomnia. Jadi yang benar adalah option C ya. Jika Sari tidak kuliah, dia insomnia. Oke, gitu ya, gampang ya. Jadi kalau ada yang sama seperti ini, berlanjut seperti ini, kita tinggal coret yang sama saja ya. Kita coret. Nah, ini yang PQ ini kita yang tentukan ya. Oke, jika Sari kuliah, dia insomnia. Makanya ini dicoret, tinggal tersisa P dan R. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Maaf. Setiap Ani pergi bersama Rini, mereka ke pantai. Setiap Ani pergi bersama Sari, mereka ke taman. Ani sendirian. A. Ani ke pantai. B. Ani ke taman. C. Ani tidak ke pantai dan tidak ke taman. D. Ani ke taman dan ke pantai. E. Ani bersama Rini dan Sari. Coba kita kembali ke soal. Ini agak-agak ribet juga ya. Setiap Ani pergi bersama Rini, mereka ke pantai. Setiap Ani pergi bersama Sari, mereka ke taman. Ani sendirian. Ani tidak ke pantai dan tidak ke taman ya. Oke, jadi jawaban yang benar ada di option C ya. Berarti dia tidak ke pantai dan ke taman karena dia lagi sendirian. Ani ke pantai, salah. Seharusnya kalau Ani ke pantai dia bersama Rini. Faktanya Ani sendirian.
B. Ani ke taman. Salah, harusnya dia bersama Sari kalau ke taman. Ani ke taman dan ke pantai. Salah, karena dia sendirian ya. Ani bersama Rini dan Sari. Salah, karena dia tidak kemana-mana, dia sedang sendirian ya. Jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap ikan bernafas dengan insang, ikan gurame adalah ikan yang biasa dimakan oleh Ali. Setiap ikan bernafas dengan insang, ikan gurame adalah ikan yang biasa dimakan oleh Ali. A. Ikan gurame bernafas dengan paru-paru. B. Ikan gurame bernafas dengan insang. C. Ikan gurame bernafas dengan paru-paru dan insang. D. Ikan gurame tidak bernafas dengan paru-paru dan insang. E. Ikan gurame dapat berenang di laut ya. Ini yang kayak gini-gini ini agak susah menyimpulkan ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita akan simpulkan insya Allah dengan mudah. Setiap ikan bernafas dengan insang, ini tidak boleh dibantah sama sekali ya. Tidak boleh dibantah, meskipun ada ikan yang bernafas dengan paru-paru, misalnya paus ya. Paus bernafas dengan paru-paru. Tidak setiap ikan ada kok ikannya, jadi tidak boleh ya. Jadi tidak boleh, kita harus ikut yang ini, yang ada di premis ini ya. Ingat pembahasan kita sebelumnya. Ikan gurame adalah ikan yang biasa dimakan oleh Ali. Ini hanya pemanis. Nah, ini Ali hanya pemanis saja ya. Jadi semua ikan itu bernafas dengan insang. Jadi ikan gurame bernafas dengan insang. Ikan gurame bernafas dengan insang. Jadi jawaban yang benar ada di option B ya. Ikan gurame bernafas dengan paru-paru. Salah, melawan itu. Ikan gurame bernafas dengan paru-paru dan insang. Salah, hanya insang ya. Kemudian ikan gurame tidak bernafas dengan paru-paru, terus pakai apa dong? Pakai tabung gas ya. Kemudian ikan gurame dapat berenang di laut. Ya, kita tidak tahu apakah ikan gurame bisa berenang di laut atau tidak ya. Yang jelas tidak ada info di sini mengatakan bahwa ikan gurame itu berenang di laut, di danau, di langit dan sebagainya. Jadi tidak usah jauh-jauh menyimpulkan ya. Jadi kita hanya menyimpulkan di premis 1 dan 2. Oke? Sampai sini paham ya? Jelas ya? Kalau belum paham, masih agak bingung-bingung dengan pembahasan di sini, silakan kembali ke video sebelumnya di part 1, part 2 dan seterusnya ya. Insya Allah akan paham nanti di situ. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Maaf. Oke, nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah A. Sigit, Fatur, Nila, Ani, Banu. B. Sigit, Nila, Ani, Fatur, Banu. C. Nilai Sigit, Fatur, Ani, Banu. D. Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu. E. Sigit, Nila, Fatur, Banu, Ani. Oke, jadi seperti biasa dalam menjawab soal seperti ini kita harus mengambil langsung informasi dari bacaan ya. Jadi kita sambil coret-coret, sambil membaca ya. Ingat, itu trik tercepat dan trik tertepat menurut saya ya. Oke, kita langsung coba ambil informasi dari soal. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu ya. Oke, nilai A kita tulis seperti ini. Nilai A, Ani ya. Kita simbolkan saja biar lebih cepat dalam mengerjakan soal. Lebih tinggi, kalau lebih tinggi kita gunakan simbol seperti ini. Kemudian B ya, Banu. Ya, boleh ditulis lengkap, boleh ditulis hanya simbol, karena kita di sini berburu atau berlomba dengan waktu ya. Tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Berarti Nila lebih besar ya daripada nilai Ani. Kita tulis di sini Nila. Oke, gitu ya sementara. Kemudian nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur.
Kita tulis lagi seperti ini. Nilai Nila lebih baik, ya ini lebih besar ya, maaf goyang-goyang nih, lebih besar atau lebih baik daripada nilai Fatur F ya. Saya simbol saja dengan F. Tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Tetapi lebih rendah dari nilai Sigit, berarti Sigit mempunyai nilai lebih tinggi daripada Nila ya. Jadi kita simpan Sigit di sini, Sigit ya. Jadi harus dipahami baik-baik ya, tidak usah gegabah dalam menggambarkan seperti ini, karena kalau gegabah itu bisa mengakibatkan kesalahan fatal. Jadi harus latihan dan latihan. Oke. Nilai sampai di mana tadi? Nilai Sigit ya, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Kemudian nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Ya, kita sudah bisa lihat yang mana lebih tinggi ya. Tinggal kita tambah B di sini, Banu. Oke, soalnya adalah urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah, kita langsung bisa lihat ada Sigit, Nila, kemudian Fatur, kemudian Ani, kemudian Banu. Coba kita lihat di option A, Sigit, Fatur, salah ya, seharusnya Sigit, Nila. B, Sigit, Nila, Ani, salah ya, seharusnya Fatur. Kemudian yang C, Nila, nah ini sudah salah karena yang pertama itu Sigit ya. Sigit seharusnya di sini. Kemudian ada Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu. Oke, jadi yang benar adalah option D ya. Ya, jadi yang benar adalah option D yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan di sini. Coba kita cek yang E. Sigit, Nila, Fatur, kemudian Banu, Ani. Salah ya, karena di keterangan pertama tadi bahwa Ani lebih tinggi daripada Fatur. Bukan Banu lebih tinggi daripada Ani, tapi Ani lebih tinggi daripada Banu. Seperti itu kira-kira ya. Gampang kan? Iya, masih gampang. Oke, soal selanjutnya. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah A. Mardi, Denny, Ali, Budi. B. Denny, Mardi, Ali, Budi. C. Mardi, Ali, Budi, Denny. D. Mardi, Denny, Budi, Ali. E. Denny, Budi, Mardi, Ali. Baik, kita langsung saja gambarkan pembahasannya melalui pulpen dan kertas seperti biasa. Oke, Ali lebih cermat daripada Budi ya. Ali lebih cermat daripada Budi. Jadi kita tulis saja di sini saja A lebih cermat. Berarti kita kasih tanda seperti ini, daripada Budi. Kita kasih saja simbol Ali dan Budi ya, AB ya, biar lebih cepat. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti Denny lebih cermat daripada Ali ya. Kita kasih di sini D daripada Denny ya. Kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti kita kasih lagi Mardi di sini. Berarti Denny lebih ceroboh daripada Mardi ya. Urutan yang paling cermat adalah, jadi urutan yang paling cermat ada M, D, A, B. Mardi, Denny, kemudian Ali, dan yang terakhir adalah Budi. Coba kita cek A, Mardi, Denny, Ali, Budi ya. Jadi jawaban yang benar ada di option
A. Kalau kita berburu dengan waktu tidak perlu lagi cek jawaban yang lain. Setelah kita dapat seperti ini ya, itu tips untuk teman-teman. Tidak perlu lagi berlama-lama di soal itu kalau sudah dapat ya. Tapi untuk memastikan kita coba cek yang B, D ini sudah salah ya, karena yang tercermat itu adalah Mardi ya, menurut info dari soal. Kemudian C, Mardi, Ali, Budi. Nah, ini sudah jelas salah ya, karena D ini lebih cermat daripada Ali dan Budi ya. Kemudian yang D, Mardi, Deni, Budi, Ali, ini sudah salah ya, karena di soal Ali lebih cermat daripada Budi ya, harusnya yang benar ini ya. Kemudian E, Deni, Budi, Mardi, Ali, ini sudah benar-benar kacau karena dia tempatkan Deni di awal dan Mardi berada di posisi ketiga ya. Oke, jelas ya, gampang ya. Iya, sangat gampang kalau kita menggunakan trik seperti ini. Jadi saran saya kalau sudah dapat soalnya nanti, sudah dapat jawabannya, tidak perlu lagi cek jawaban yang lainnya. Tapi kuncinya adalah banyak latihan dalam mengerjakan soal-soal seperti ini supaya bisa lebih lincah dalam mengambil kesimpulan atau mencoret-coret ya. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli sarung baru. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? A. Amri, B. Harun, C. Agung, D. Indra, E. Tidak ada. Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Ini ada perlengkapan lebaran ya, yang dibeli oleh beberapa anak ya. Jadi ini sangat mudah, jadi kita tinggal gambarkan bagannya saja berapa anak dan alat-alat apa saja yang dibeli ya. Coba kita ambil dulu infonya. Ada Amri, kita lihat di soal ada Amri, kemudian ada Dodo. Jadi kita tulis begini, ada Amri ya. Kemudian ada Dodo. Kemudian ada Harun, kita singkat saja Amri, Dodo, Harun. Kemudian ada Agung. Kita kasih, kalau dua seperti ini kita kasih simbol di belakangnya ya, Agung, Amri tadi ya. Oke, ada Agung. Kemudian ada siapa lagi? Ada Indra. Jadi nanti kita tidak akan bingung dalam menentukannya. I saja ya. Oke, I. Oke. Sekarang kita kasih lihat di sini lagi ada apa tadi alat-alatnya? Ada baju. Kemudian sarung. Kemudian apalagi sepatu. Kemudian ada juga peci. Sekarang gampang sudah, tinggal kita ambil informasinya. Amri membeli baju dan sarung, jadi kita tinggal centang seperti ini ya. Amri membeli baju dan sarung. Kemudian Dodo hanya membeli sarung, jadi kita centang seperti ini. Gampang kan? Lanjut. Kemudian Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Jangan dulu ditulis, kita lihat dulu apa yang dibeli Indra. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Agung membeli celana. Mana celana? Oh, ada celana ternyata. Celana kita tambah ya. Maaf. Oke. Celana ya. Ini harusnya disingkat ya, sepatu, sarung, biar tidak muat terlalu banyak. Ada C ya, kita kasih saja C. Oke, ada siapa tadi? Ada Agung ya. Agung
Anggap saja ini C ya, celana. Ada Agung yang membeli celana, sarung, dan peci. Jadi ada Agung yang membeli celana, kita centang di sini, peci, kemudian sarung. Indra membeli sama persis dengan Amri. Indra membeli sama persis dengan Amri. Kalau berarti di Indra hanya membeli baju dan sarung ya, karena sama persis dengan Amri. Kemudian Harun katanya membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Dia sama dengan Indra ditambah sepatu. Berarti Harun membeli sepatu, kemudian sarung dan baju. Sekarang kita ke pertanyaannya. Siapakah yang tidak membeli sarung? Siapakah yang tidak membeli sarung? Jadi kalau kita lihat semuanya beli sarung ya. Ya, semuanya beli sarung. Jadi jawabannya adalah tidak ada yang membeli sarung. Jadi jawaban yang benar adalah option E ya. Option E, tidak ada yang tidak membeli sarung. Semuanya membeli sarung. Amri beli sarung, Dodo beli sarung, Harun beli sarung, Agung juga beli sarung, Indra juga beli sarung ya, gitu ya. Atau kita bisa pakai cara yang kedua, yang ini agak rumit dilihat, agak lama karena kita tidak terbiasa ya. Kemudian saya juga di sini porsi saya menjelaskan, bukan mengerjakan ya. Kalau kita sudah terbiasa, ini nanti akan lebih cepat. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa tulis seperti ini. Ini agak simpel ya, tapi menurut saya cara yang pertama tadi itu lebih rinci ya. Tapi tidak apa-apa, kalau kita berburu dengan waktu, kita bisa menggunakan beberapa trik ya. Oke, Harun membeli Amri membeli baju dan sarung. Amri membeli baju dan sarung. Jadi kita kasih gini aja, Amri, AM, kita kasih saja simbol baju, BJ dan SR ya, gitu aja. Tidak perlu bikin seperti tadi ya. Kemudian untuk lebaran ya, Dodo hanya membeli sarung baru. Dodo hanya membeli sarung ya. Sudah, lanjut. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Jadi kita jangan dulu tulis, kita tinggal kasih saja dulu begini, karena kita belum tahu info selanjutnya. Kemudian Agung membeli celana, sarung, dan peci ya. Ini kita langsung masukkan Agung. Dia membeli celana, sarung, kemudian peci ya. Kemudian selanjutnya sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Indra sama persis dengan Amri, berarti BJ SR atau baju dan sarung. Nah, kita kembali ke Harun. Harun membeli sama dengan Indra, berarti baju dan sarung ditambah sepatu. Pertanyaannya adalah siapakah yang tidak membeli sarung? Semuanya coba kita lihat, semuanya punya sarung, berarti tidak ada sarung. Berarti tidak ada yang tidak membeli sarung ya. Oke, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Silakan dipilih saja yang menurut teman-teman mudah ya. Jadi kita harus memakai trik-trik seperti ini untuk menjawab soal penalaran analisis ini. Kalau tidak pakai trik seperti ini, bisa putus asa nanti, bisa bingung sendiri. Apalagi kalau teman-teman hanya mentok di penalaran analitis atau mentok hanya di satu soal, tidak akan merasa puas kalau tidak terjawab soalnya. Dan kalau kita gagal, itu rasa penasaran akan muncul dan kita tertinggal di waktu ya. Jadi saran saya, kalau ada yang sulit dilewatkan dulu, nanti dilanjut nanti kembali setelah memperkirakan bahwa kita masih punya banyak waktu untuk mengerjakan soal yang sulit itu ya. Apalagi soal seperti ini itu membuat kita penasaran ya. Apalagi kalau kelihatan agak mudah dan kita tidak bisa pecahkan.
Kalau kita sudah terbiasa membuat seperti ini, nanti semua penalaran analisis akan terasa mudah ya. Oke, itu saja dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak sudah nonton ya.